Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita pada renungan saat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat pemeliharaan-Mu sepanjang malam bagi kami. Kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkahkan kaki kami dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan satu apapun yang baik, dan siap untuk meraih berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Puji Tuhan, bacaan Alkitab kita saat pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita saat pagi hari ini mengisahkan tentang seorang anak, atau diberikan satu perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana dikatakan bahwa suatu ketika ada seorang ayah yang memiliki dua orang anak. Anak yang bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu bapa tersebut membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka berdua. Berapa hari kemudian anak yang bungsu itu dikatakan menjual seluruh bagiannya. Lalu dia pergi dari kampung halamannya ke tempat yang jauh. Dan di sana firman Tuhan berkata dia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah hartanya habis semua, dikatakan bahwa timbullah kelaparan atau bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia mencari pekerjaan, dan dia menemukan seorang majikan di negeri itu, dan khususnya majikan itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga kawanan kambing, menjaga kawanan babinya. Saat dia menjaga kawanan babi daripada orang tersebut, dia merasakan lapar yang sangat lapar, dan dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi seorang pun tidak memberikannya kepada anak bungsu ini. Lalu dia menyadari dan berkata, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan." Dia berkata bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika dikatakan ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu,
sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa pesan daripada renungan firman Tuhan saat pagi hari ini? Bahwa setiap kehidupan kita pernah melakukan satu kesalahan, satu pelanggaran di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita berbalik dan mengingat akan setiap apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, kita kembali kepada Bapa di sorga. Maka firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyambut kita seperti seorang anak yang terhilang ini. Diberikan perumpamaan oleh Yesus, yaitu Bapanya menyambut dia dan berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikan kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambil anak lembu tambun dan sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukaria. Dia akan menyambut saya dan saudara. Dia akan memeluk kita dengan kasih-Nya tanpa memandang lagi setiap pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang sudah saya dan saudara lakukan. Oleh sebab itu saat pagi hari ini, renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kembalilah kepada Tuhan. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, kata firman Tuhan, akan diubahkan putih seperti salju. Penebusan Yesus di atas kayu salib memberikan kemenangan kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu ketika kita datang kepada Tuhan, muliakan Dia, agungkan Dia, dan persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua saat pagi hari ini. Datang kepada Tuhan, ungkapkan isi hatimu. Ketika engkau melakukan satu pelanggaran, kesalahan di hadapan Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, dan Dia mengasihimu. Dia akan memberkatimu. Dia akan mengangkat engkau dari segala lumpur dosamu dan menjadikan engkau bukan hanya pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami bersyukur untuk renungan firman-Mu saat pagi hari ini. Melalui perumpamaan tentang anak yang hilang ini, kami diingatkan betapa besarnya cinta-Mu bagi kami. Sekalipun kami melakukan pelanggaran, tapi ketika kami berbalik kepada-Mu dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, Engkau menyambut kami dengan begitu baik. Engkau menerima kami, bahkan memakaikan cincin pada jari kami, memakaikan jubah yang terbaik, memakaikan sepatu, dan Engkau sangat menyambut kami dengan sukacita. Dan kami sangat bersyukur dan kami sangat bangga kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Bapa, jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu dapat melakukan setiap kehendak-Mu, agar kami tidak jauh dari hadapan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa, berkati seluruh umat kepunyaan-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap terima berkat yang baru hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.